Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi apapun kita harus tetap tegar dan tetap semangat dalam menghadapinya, karena cuma tegar dan semangat modal kita dalam menghadapi segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan dapat teratasi dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Tetap semangat dan maju terus. Pada video kali ini mata pelajaran ekonomi bisnis, materi mengenai prinsip, tindakan dan motif ekonomi. Untuk itu anak-anakku semua, simak video ini sampai tuntas, tetap fokus dan semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan supaya kita dapat beraktivitas dengan baik dan dapat menyelesaikan semua aktivitas dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Simak sampai selesai, pahami dan konsentrasi. Mari kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di pelajaran ekonomi bisnis, kita masih membahas di bab 1 mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Kemarin di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan dan sudah saya jelaskan poin-poinnya yang membahas mengenai definisi dan manfaat kita belajar ilmu ekonomi. Terus saya juga sudah menjelaskan di videonya yang kedua mengenai ruang lingkup dan pembagian ekonomi. Dan sekarang di poin yang C atau yang ketiga mengenai prinsip, tindakan dan motif ekonomi. Nah, ini merupakan video lanjutan atau penjelasan lanjutan di bab 1. Kita simak penjelasan selanjutnya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu kalian dalam memahami mata pelajaran ekonomi bisnis yang membahas di bab 1 konsep dasar ilmu ekonomi, dan kita sekarang ini membahas di poin C mengenai prinsip, tindakan dan motif ekonomi. Selamat menyimak dan tetap semangat dalam belajar. Kita lanjut saja di penjelasannya, dan jangan lupa tetap fokus dan ikuti terus, simak terus sampai selesai supaya pemahamannya jadi komplit dan tidak simpang siur. Oke, kita lanjut dalam pembahasannya. Nah, langsung saja kita awali di poin yang pertama, yaitu prinsip ekonomi. Nah, pada prinsip ekonomi ini kebanyakan beberapa di antara teman-teman ataupun beberapa orang yang pernah saya tanya bahwa banyak sekali yang menyalahartikan mengenai prinsip ekonomi. Banyak mereka yang menjawab mengenai prinsip ekonomi bahwa menurut mereka adalah beranggapan ilmu ekonomi ini mempunyai prinsip dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Ini menurut beberapa orang yang sudah saya tanyakan. Nah, kalau mengeluarkan pengorbanan sekecil-kecilnya dan untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, tentu ini adalah seseorang yang berusaha untuk mendapatkan hasil yang besar tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.
Ini salah besar. Nah, pengertian dari prinsip ekonomi itu sebenarnya bukan seperti itu. Memang dalam pengertiannya prinsip itu harus ada sisi keuntungan dari apa yang pernah kita keluarkan atau kita korbankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi bukan berarti mengeluarkan pengorbanan yang sekecil-kecilnya tapi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kalau fokusnya di situ nanti kita akan rakus dan tanpa memperdulikan apa yang diinginkan oleh konsumen atau lingkungan sekitarnya. Lalu bagaimana prinsip ekonomi yang benar? Prinsip ekonomi yang benar ini sebenarnya adalah pedoman bagi pelaku ekonomi yang bertindak mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Jadi dalam mengambil suatu keputusan harus memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga dengan demikian akan terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, singkatnya seperti ini: mengeluarkan pengorbanan secukupnya dan bertindak mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ini berbeda sekali dengan pemahaman yang pertama yang tadi saya sampaikan, di mana mengeluarkan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Ini sangat berbeda dengan penjelasan yang ini, ya. Mengeluarkan pengorbanan secukupnya dan bertindak mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Artinya yang secukupnya, bukan sekecil-kecilnya. Kalau sekecil-kecilnya nanti kita punya modal 100.000 kepengen dapat untung 1 miliar atau 1 juta, kan aneh gitu ya. Jadi nggak sesuai. Tapi kalau secukupnya ini masih masuk logika. Cukupnya berapa untuk modal usaha dan untuk mendapatkan keuntungannya berapa. Nah, keuntungan ini bukan mengacu kepada keuntungan yang maksimal, tapi hasil yang terbaik. Terbaik di sini banyak sisi yang sekiranya sama-sama mendapatkan keuntungan. Artinya apa? Baik bagi penjual dan baik bagi pembeli. Makanya untuk menghasilkan hasil yang terbaik bagi kesemuanya, terbaik untuk keduanya, baik untuk si penjual mendapatkan kebaikan dari si pembeli, dan pembeli pun mendapatkan kebaikan dari si penjual. Artinya sama-sama mendapatkan keuntungan, seperti itu, ya. Nah, kalau kita sudah memahami prinsip yang tadi, di mana mengeluarkan pengorbanan yang secukupnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, maka kalau kita sudah memahami itu, kita secara pribadi akan melakukan hal-hal yang mengacu kepada prinsip yang tadi. Artinya apa? Ciri-ciri orang yang memang memiliki pedoman terhadap prinsip yang tadi, maka orang itu akan melakukan hal-hal yang seperti yang akan saya jelaskan. Nah, seperti apa orang yang memang sekiranya memiliki prinsip tersebut? Biasanya orang yang memiliki prinsip tersebut ini akan bersikap hemat. Ingat, hemat beda dengan pelit, ya. Nah, bersikap hemat di sini artinya tidak boros atau melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Mengeluarkan pengorbanan, bertindak sesuatu memenuhi kebutuhannya ini berdasarkan kebutuhan, bukan gaya hidup, bukan pula keinginan. Karena biasanya keinginan manusia itu jauh lebih banyak daripada kebutuhannya. Ya, contoh, keinginan kita banyak sekali. Pengen makan yang ini, pengen jalan-jalan, pengen ini, pengen itu. Nah, ini tidak mengarah ke prinsip ekonomi, apalagi yang memang disebut dengan hemat. Ini jauh. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, kebutuhan ini sesuai dengan apa yang memang sekiranya kita perlukan. Ya, kita butuh makan secukupnya.
kan begitu. Bukan makan yang memang sekiranya mumpung banyak, mumpung ada, cari yang enak, makan di sana, makan di sini. Padahal ya ujung-ujungnya targetnya makan itu cuma satu, kenyang dan menambah nutrisi, itu saja. Tapi kalau kita punya prinsip yang tadi, maka akan bersikap hemat secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki atau berpedoman kepada prinsip yang tadi, orang ini akan bertindak rasional. Rasional ini artinya adalah bertindak dengan memperhitungkan sebab akibat yang akan ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan. Jadi berpikir dulu, kalau kita membeli motor, sebabnya kenapa kita, alasannya apa untuk beli motor, ya, dan akibatnya kalau kita membeli motor apa, ya. Alasan kita membeli motor misalnya karena memang kita bekerja dengan jarak yang jauh dan membutuhkan transportasi pribadi. Kalau menggunakan angkot tentu tidak efisien dari sisi waktu dan dari sisi yang lainnya, dengan sisi pengeluaran ongkos lebih mahal. Maka ini bisa menjadikan alasan untuk membeli motor. Nah, akibatnya nanti kita juga harus pikirkan keputusan untuk membeli motor ini, kita beli motor secara tunai atau secara kredit. Di sini nanti akan menimbulkan akibat. Kalau kita kredit, maka kita harus siap-siap untuk menerima keputusan. Konsekuensi kita harus angsur setiap bulannya. Apa kita bisa atau tidak menyisihkan dari uang hasil kerja kita. Atau kita secara cash. Kalau cash, pembayarannya tentu akan meng-cross-check mengeluarkan uang yang sebesar harga motor itu, dan tentu uang kita simpanannya akan langsung habis atau memang sekiranya berkurang seharga motor itu. Nah, konsekuensinya tabungan kita akan berkurang sebanyak itu, dan nanti ke depannya kita bagaimana? Ini harus difikirkan rasional, ya, sebab dan akibat. Begitu juga dengan memutuskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya. Jangan kita beli yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal di sini bukan dari sisi bendanya, membeli sesuatu yang tak beralasan. Bahkan terkadang kita membeli itu tidak sesuai dengan kebutuhan, ya. Kita jalan-jalan ke mall, melihat barang bagus, kita beli, padahal barang itu tidak kita butuhkan. Ini irasional, tidak masuk akal. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Karena orang tersebut tidak memiliki prinsip-prinsip ekonomi tadi. Bagi orang yang memiliki prinsip ekonomi, tentu tidak akan seperti itu. Dia akan rasional dalam mengeluarkan pengorbanan untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, orang yang memiliki prinsip ekonomi ini biasanya ini bertindak secara ekonomis. Artinya memanfaatkan sumber daya yang ada seefektif dan seefisien mungkin. Ya, efektif ini biasanya memang temannya efisien. Ya, efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya adalah melakukan pekerjaan atau memutuskan sesuatu untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang benar. Dan efisien ini melakukan sesuatu dengan hal yang benar, memutuskan sesuatu, bertindak yang benar dan mengerjakannya dengan cara yang benar, maka efektif dan efisien. Contoh, kalau kita menulis di kertas atau menulis di papan tulis, maka dengan apa kita bisa melakukan itu? Banyak sekali alat-alat yang kita bisa pergunakan untuk menulis di papan tulis. Spidol, pensil, pulpen, cat menggunakan koas, ini juga bisa. Stabilo bisa. Tapi ada yang efektif. Apa? Spidol. Nah, efisien ini artinya ikuti saja sesuai dengan kebutuhannya. Nggak
perlu yang mahal-mahal spidolnya, cukup yang memang sekiranya bisa digunakan untuk menulis. Tidak perlu yang merek aneh-aneh atau harga yang memang sekiranya sulit untuk dijangkau. Nah, ini yang dinamakan dengan efektif dan efisien, ya. Memutuskan pekerjaan yang benar dan melakukan dengan cara yang benar, maka inilah yang disebut dengan efektif dan efisien. Nah, bagi kita yang sudah memiliki jiwa dengan mengacu pada prinsip ekonomi, selain memiliki ciri-ciri yang tadi sudah saya jelaskan, ini dapat diterapkan prinsip tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, baik kita sebagai pembeli atau kita sebagai penjual atau kita juga sebagai distributor atau yang lain-lainnya. Kita bahas satu persatu. Oke. Nah, misalnya kita posisinya sebagai produsen yang kegiatannya memproduksi suatu barang, atau juga posisi kita sebagai pedagang yang menjual barang dagangan hasil dari membeli dari toko agen misalnya untuk dijual kembali langsung ke konsumen, atau juga kita sebagai konsumen, ya. Nah, bagi ketiga ini kita bisa ambil posisi, terserah kita, terserah kalian di mana posisi saat ini. Yang terpenting adalah apapun posisi kalian, apakah kalian posisinya sebagai produsen ataukah pedagang ataukah konsumen. Nah, bagi ketiga posisi ini, salah satu di antara itu kita akan bisa melakukannya dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Kita bahas satu persatu mengenai penerapannya, ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sebagai produsen yang memproduksi suatu barang dengan memiliki prinsip-prinsip ekonomi dengan benar, maka kita akan memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian kita akan menghemat. Begitu juga barang yang kita produksi cenderung langsung laku, tidak hambur-hambur biaya. Mentang-mentang kita banyak duit memproduksi barang yang memang sekiranya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu sebaik apapun barang itu, semurah apapun, tingkat kelakuannya akan berbeda dengan barang yang memang sekiranya dibutuhkan di lingkungan masyarakat itu. Yang kedua, bisa menerapkan untuk menentukan biaya produksi seefisien mungkin, ya. Ingat yang sudah saya jelaskan, efisien itu seperti itu, ya, cara yang benar, tidak boros, sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang, ya. Biaya produksinya diatur sebaik mungkin, dihitung secermat mungkin. Jangan sampai mengalami kebocoran-kebocoran di setiap pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan produksi itu sendiri. Yang ketiga, menentukan cara produksi yang seefektif mungkin. Ya, cara produksi. Yang tadi biaya produksi, yang sekarang cara produksi. Yang baik, yang benar. Jangan salah cara. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam mengolah produksi, salah cara untuk memproduksi, tentu ini juga akan berdampak kepada lamanya proses produksi yang berimbas kepada biaya produksi. Atau bisa jadi kalau salah dalam proses produksi, hasil kualitas produk itu kurang baik, seperti itu. Dan memproduksi barang yang berkualitas, ya, tidak memproduksi barang yang abal-abal atau yang kualitasnya rendah, seperti itu, dan memperoleh keuntungan.
Nah, memperoleh keuntungan ini adalah hasil akhir. Ya, keuntungan ini akan didapat kalau barang yang diproduksi ini terjual dengan baik kepada masyarakat atau konsumen. Maka kita kalau memproduksi ya harus memproduksi barang yang memang sekiranya dibutuhkan oleh konsumen dengan mengeluarkan biaya produksi yang seefisien mungkin dan dengan cara produksi yang seefektif mungkin, sehingga dengan harapan dengan cara yang baik, prosedur yang baik, maka menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, dengan demikian tentu akan mendapatkan keuntungan yang baik pula atau keuntungan yang maksimal. Lalu bagaimana kalau kita sebagai pedagang posisinya? Kalau kita sebagai pedagang, kita juga harus menjual barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, sama dengan kegiatan produksi. Memproduksi barang yang dibutuhkan, pedagang pun sama, menjual barang yang dibutuhkan. Semurah apapun barang yang kita jual, kalau menjual barang yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, mustahil barang itu laku. Seperti itu logikanya. Yang kedua, memberi pelayanan yang baik kepada konsumen. Nah, ini dampaknya akan panjang sekali, ya. Kita sebagai pedagang selain menjual barang yang dibutuhkan, pelayanan juga menjadi media utama sebagai penarik konsumen. Karena jika konsumen ini merasa puas dengan pelayanan kita, maka akan timbul loyalitas dari konsumen. Dia akan kembali lagi untuk membeli barang yang kita jual. Bahkan dengan loyalitasnya mereka tanpa disadari atau tanpa kita minta akan mereferensikan toko kita, mereferensikan produk kita kepada temannya, kepada saudaranya atau yang lainnya. Kenapa? Karena mereka puas dengan pelayanan yang kita berikan kepada mereka. Yang ketiga adalah membeli barang dengan harga yang serendah mungkin. Nah, ini rendah di sini bukan berarti yang murahan ya. Ya, tentu harus rasional. Kenapa? Karena yang namanya harga rendah biasanya kualitas pun akan mengikuti, seperti itu. Nah, hanya saja kita punya standar. Misalnya kalau kualitasnya kualitas A, tentu harga maksimalnya sekian atau harga minimalnya sekian. Cari harga yang memang sekiranya minim, harga yang minim tapi dengan kualitas A, seperti itu. Jangan sampai kita membeli barang kualitas B, harganya harga dengan kualitas A. Nanti pada saat kita jual, tentu harga itu akan menjadi lebih tinggi, sedangkan kualitasnya keluar kualitas B atau nomor 2. Ini akan mengecewakan konsumen. Ini yang dimaksud dengan membeli dengan harga serendah mungkin. Bukan berarti nyari yang paling murah tapi kepengen kualitasnya yang baik. Ini enggak rasional, ya. Ya, artinya membeli barang dengan harga yang rendah ini juga tetap mengikuti kualitasnya yang memang sekiranya masuk akal, seperti itu. Dan yang keempat, menjual barang dengan harga yang terjangkau. Ingat, terjangkau. Artinya kita bisa menjual dengan harga mengikuti kemampuan masyarakat. Ya, bukan dengan harga yang murah. Kalau murah kan nggak mungkin kita jual, mahal pun nggak mungkin ada yang membeli. Maka harga yang terjangkau di sini banyak maknanya. Bisa jadi mengikuti pasaran, ya, mengikuti pasaran. Pasarannya harga ini berapa barang ini, maka dijuallah sesuai dengan harga pasaran itu.
Lalu yang ketiga, bagaimana kalau posisi kita sebagai konsumen dengan dalam menerapkan prinsip ekonomi? Kalau kita posisinya sebagai konsumen dengan menerapkan prinsip ekonomi, maka yang pertama kita harus menyesuaikan antara pendapatan dengan pengeluaran. Jangan banyak gaya, nanti bisa mati gaya, ya enggak? Jadi sesuaikan saja, kita penghasilannya berapa sebulan, atau per hari, atau per minggu, seperti itu. Hitung kebutuhan kita, nggak usah neko-neko lah, nggak usah malu-malu. Kalau memang kemampuan kita untuk makan hanya dengan tahu, ya tahu. Kalau kita kemampuannya untuk membeli motor merek A, ya sudah, merek A. Jangan memaksakan diri. Seperti itu, ikuti saja kemampuan kita. Yang kedua, membeli barang yang benar-benar dibutuhkan dan tepat guna. Ya, jangan membeli barang asal. Kita suka beli, kita demen beli, padahal sampai rumah barang itu tidak kita butuhkan. Sehingga apa? Jadi makan tempat di rumah, naruhnya nggak ada tempat, ya, jadi hiasan doang. Ini buang-buang duit sebenarnya. Jadi untuk apa kita membeli barang kalau kita tidak butuh? Ya, ikuti kebutuhan. Kalau memang sekiranya cukup butuhnya motor satu, ya sudah, satu saja. Atau cukup dengan membeli TV dengan ukuran sekian in, ya sudah, sekian in saja. Jangan mengikuti orang lain yang memang sekiranya penghasilannya lebih besar. Kita sesuaikan dan membeli barang tepat guna, ya, supaya apa yang kita beli ini dapat digunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah memilih barang atau jasa yang berkualitas. Ya, jangan milih asal-asalan. Yang penting punya, tapi kualitasnya jelek. Nanti ujung-ujungnya cepat rusak, alhasil malah tambah boros. Seperti itu. Dan yang keempat, membeli barang sesuai dengan kemampuannya. Kita mampunya beli apa nih? Mampunya makan apa? Mampunya dengan apa? Seperti itu, ya. Rasional. Semuanya mengikuti pendapatan, sesuai dengan kebutuhan, dan memilih barang yang berkualitas dan membeli dengan sesuai kebutuhan dan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri kita, jadilah diri sendiri. Jangan mengikuti orang lain, karena orang lain belum tentu cocok dengan kehidupan kita. Seperti itu. Dan menawar barang dengan harga yang pantas. Jangan nawar sampai habis-habisan begitu, ya. Harganya 250 ditawar 50.000. Wah, ini ngajakin ribut ini. Yang beli kalau begitu, ya biasa-biasa saja, seukuran kita beraninya berapa, sampaikan dengan baik, dengan sopan, seperti itu, ya. Kita lanjut ke poin yang kedua mengenai tindakan ekonomi. Oke. Nah, setelah kita membahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi, ini sangat erat kaitannya dengan tindakan ekonomi. Apa itu tindakan ekonomi? Ya, tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ini perilaku, ya, kegiatan kita. Kita melakukan apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, tindakan ekonomi sendiri, tindakan ekonomi ini sudah banyak yang tahu sebenarnya, ya. Sudah banyak yang tahu tindakan ekonomi. Nah, ini tindakan ekonomi ini ada 3 nih, ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi. Dan yang kedua atau yang B, distribusi. Dan yang C, tindakan ekonomi adalah konsumsi. Jadi tindakan ekonomi atau kegiatan ekonomi
ini ada 3. Yang A adalah produksi, B distribusi, C konsumsi. Oke, kita bahas satu persatu. Simak dengan baik dan tetap semangat ya. Sampai selesai, fokus di penjelasan ini. Kita bahas di poin yang pertama. Produksi. Produksi adalah, ada yang tahu? Nah, produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan, mengolah, menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang atau badan, kebutuhan orang pribadi atau perusahaan. Ya, intinya siapapun dia yang melakukan, menghasilkan, yang mengolah atau menciptakan barang untuk memenuhi kebutuhan siapapun itu, maka inilah yang dinamakan dengan produksi. Dan orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut produsen. Jangan ketukar ya. Kegiatan untuk menghasilkan, mengolah, menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang atau badan, inilah yang disebut dengan produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Jangan ketukar ya. Lanjut di poin yang ke B. Yang B mengenai distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen. Lalu orang ataupun badan atau perusahaan yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kita lanjut ke poin yang ke-3 atau yang C. Konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah suatu kegiatan atau tindakan manusia yang menggunakan, memanfaatkan, menghabiskan nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada beberapa kata, yaitu menggunakan, memanfaatkan, menghabiskan nilai guna suatu barang ya. Karena apa? Karena suatu barang yang dipakai oleh konsumen itu tidak semuanya habis. Contoh, buku. Kita beli buku, tapi pada saat ditanya sama guru atau sama orang tua, ketika kalian minta uang orang tua untuk membeli buku, untuk apa kamu minta uang? Untuk beli buku. Buku yang kemarin kenapa? Sudah habis. Nah, pertanyaannya, apakah buku itu benar-benar habis? Karena pada dasarnya bukunya tidak habis. Ya. Lalu apa yang habis? Manfaatnya. Kenapa? Karena sudah tidak bisa digunakan lagi untuk menulis. Lembar yang kosong sudah habis. Maka yang namanya kita memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna seperti pulpen, Tipp-X, spidol ya. Pulpennya habis. Apa yang habis? Gunanya, nilai gunanya, bukan pulpennya. Seperti itu ya. Nah, lalu yang melakukan konsumsi disebut konsumen ya. Orang ataupun badan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jangan ketukar. Konsumsi kegiatannya, konsumen orangnya. Seperti itu. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Ya, ke poin yang ketiga mengenai motif ekonomi. Nah, motif ekonomi ini banyak sekali nih ya, motif. Nah, ini ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Apakah masih ada? Kita bahas saja satu persatu, ada berapa. Oke ya. Motif yang pertama adalah membantu sesama atau sosial. Jadi motif ini alasan yang mendorong kita untuk melakukan kegiatan perekonomian. Baik itu kita posisi sebagai konsumen, bisa juga posisinya sebagai produsen, bisa juga kita sebagai distributor. Ya, berbanyak alasan. Kenapa kamu jualan? Ya, buat iseng-iseng lah. Kenapa jualan ini? Ya, buat nambah-nambah jajan lah. Nah, ini namanya motif. Ya, begitu juga dengan perusahaan ataupun kita berjualan. Bisa saja kita, kenapa kamu jualan? Ya, dengan jualan ini saya selain mendapatkan untung, saya bisa membantu. Kenapa bisa dibilang membantu? Karena dengan adanya saya yang berjualan ini, masyarakat di sini merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, ini seperti itu. Motif namanya. Alasan. Ya. Alasan bukan yang beralasan yang aneh-aneh, bukan. Artinya hal yang mendorong kita untuk melakukan itu. Ini bisa namanya motif. Yang kedua atau yang B, motifnya adalah mendapatkan keuntungan. Sudah jelas ya, yang namanya berjualan ataupun berdagang pasti ujung-ujungnya untuk mendapatkan keuntungan. Ini sudah jelas. Oke. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan politik. Kenapa bisa masuk dalam politik? Karena alasan seseorang pejabat melakukan kampanye politik adalah agar mereka dapat menduduki jabatan penting di lembaga DPR. Segala cara mereka lakukan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, artinya apa? Apa hubungannya dengan ekonomi? Karena yang namanya politik biasanya kan kita ada ya, misalnya memberikan bantuan, otomatis kan beli dulu, atau jalan transportasi, kita mengarah ke sana ke sini, mondar-mandir, berhubungan dan lain-lain. Ini juga motif ekonomi, ya, motif ekonomi yang memang berhubungan dengan politik. Yang D adalah mencapai kekuasaan ekonomi. Ini kayaknya udah perusahaannya besar sekali nih ya. Mencapai kekuasaan. Maksudnya apa? Seorang pelaku pembisnis yang sudah berskala besar ingin lebih menguasai pasar secara nasional, bahkan berskala internasional. Nah, motif pelaku bisnis tersebut dilandasi dorongan untuk mencapai kekuasaan, menguasai ekonomi. Ya, sekarang banyak negara-negara yang berlomba-lomba untuk menguasai perekonomian. Karena kalau kita sudah menguasai perekonomian, ini sama saja seperti raja. Negara manapun, siapapun akan tunduk dengan negara yang perekonomiannya kuat. Ya, maka disinilah perang ekonomi, perang produk, perang harga, dan perang ekspor dan impor. Tentu harus dengan cara yang benar dan mengikuti prosedur dan tidak melanggar perundang-undangan perdagangan. Yang kelima, yang E, memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani ataupun rohani, dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran. Dalam keadaan makmur, manusia dapat memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang tinggi, dan sebagainya. Karena makmur ini lebih dari standar cukup, ya, terpenuhi semuanya. Maka inilah yang namanya makmur. Yang F, motifnya ekonomi adalah memperoleh penghargaan atau aktualisasi diri. Motif ini lebih cenderung mengarah ke gengsi atau prestis, nilai, kepengen diakui, harga diri manusia melalui dorongan ekonomi hanya untuk memperoleh penghargaan. Misal, orang kaya selalu berkendaraan dengan menggunakan kendaraan yang mewah agar terlihat terpandang oleh orang-orang sekitarnya. Orang kaya ya membeli
berjualan dengan makanan-makanan yang enak gitu ya. Terus kita menggunakan barang-barang yang branded, ini sebetulnya hanya untuk pengen dihargai saja. Nah ini kalau melihat dari kalau melihat dari prinsip ekonomi, kalau hal yang semacam ini sangat bertentangan ya. Hanya kepengen dinilai wah, kepengen dinilai tinggi, dan kepengen dinilai yang lain sebagainya, seperti itu. Oke, sukses untuk kita semua. Mantap, kita semua sudah mengikuti, sudah menyimak video penjelasan sampai tuntas. Mudah-mudahan apa yang tadi saya paparkan, yang sudah saya jelaskan mengenai prinsip, motif, dan tindakan ekonomi dapat memberikan pencerahan kita semua, sehingga kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa lebih bijak lagi dalam bertindak, dalam berperilaku dari sisi ekonomi, hemat, cermat, dan efisien. Demikian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, dadah untuk sahabat-sahabat yang oke.